Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Muhammad Khairul Huda. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tentang pentingnya evaluasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam untuk memenuhi mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah. Perlu kita ketahui, setelah kita membuat materi ataupun bahan yang disampaikan, maka kita perlu adanya evaluasi dalam penggunaan teknologi yang sudah kita bahas kemarin. Kita akan membahas tentang evaluasinya. Dalam era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran agama Islam. Namun, evaluasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini penting dilakukan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran. Tujuan evaluasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam yang pertama yaitu adalah perbaikan proses pembelajaran. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Jadi tidak hanya serta-merta kita menggunakan teknologi untuk mempelajari pembelajaran agama Islam, tapi setiap sesinya kita akan memperbaiki dalam proses pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah analisis dampak. Tujuan lainnya adalah untuk mengukur dampak penggunaan teknologi terhadap pemahaman dan hasil belajar siswa. Apakah ada dampak positif ataupun malah menjadi dampak negatif? Maka sekali lagi kita perlu sampaikan bahwasanya ini adalah salah satu tujuan evaluasi penggunaan teknologi. Yang selanjutnya adalah pengembangan kompetensi guru. Evaluasi juga bertujuan untuk menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi guru dalam mengintegrasikan teknologi. Nah, metodologi evaluasi, pengumpulan data dan analisis. Jadi ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mengumpulkan data, melakukan survei, wawancara, dan observasi untuk mengumpulkan data mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam di madrasah ataupun di sekolah. Selanjutnya, menganalisis melalui analisis kualitatif. Menganalisis data secara mendalam melalui identifikasi tema, pola, dan tren untuk memahami efektivitas dan tantangan penggunaan teknologi. Selanjutnya adalah analisis kuantitatif, mengolah dan menganalisis data numerik menggunakan metode statistik untuk mengevaluasi dampak penggunaan teknologi terhadap hasil belajar siswa. Jadi kita bisa memilih antara menganalisis melalui analisis kualitatif ataupun menganalisis kuantitatif. Itu kembali kepada kita masing-masing. Ini ada pilihannya, boleh kita pilih sesuai kemampuan atau sesuai selera masing-masing untuk mengevaluasi. Selanjutnya, dampak penggunaan teknologi terhadap pemahaman siswa. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam dapat meningkatkan pemahaman siswa secara signifikan. Dengan akses ke sumber daya digital seperti video, animasi, dan simulasi, siswa dapat memvisualisasikan dan memahami konsep-konsep agama dengan lebih baik. Selain itu, penggunaan platform digital juga memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam diskusi, latihan, dan umpan balik yang dapat memperdalam pemahaman mereka. Teknologi juga memudahkan guru untuk memberikan umpan balik individual dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Misalkan, ketika kita sebagai guru menyampaikan sebuah materi yang perlu ada penggambaran atau contohnya, maka kita bisa memvisualisasikan anak-anak untuk melihatkan atau kita perlihatkan berupa video, animasi, ataupun simulasi yang sudah dipraktekkan secara real di lapangan. Maka kita bisa perlihatkan melalui teknologi informasi sehingga memudahkan para siswa untuk memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama, aksesnya terbatas. Tidak semua sekolah dan siswa memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi dan koneksi internet yang stabil, terutama di daerah terpencil. Ya, perlu kita pahami, memang seperti itu. Bahkan ketika kita kuliah saja, masih ada teman-teman kita yang
terkendala terkait hal tersebut. Kemudian kemampuan guru, beberapa guru masih kurang terampil dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran agama Islam, sehingga perlu pelatihan dan pendampingan intensif. Benar sekali. Maka menjadi guru tidak kok kita berhenti untuk dalam belajar, melainkan kita malah dituntut untuk belajar lebih dan memahami dunia yang modern seperti ini. Selanjutnya adalah keamanan digital. Perlu adanya langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data siswa dan menjaga konten pembelajaran agama Islam dari penyalahgunaan. Mungkin yaitu pokoknya di dunia digital ada plus dan minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Maka kita pintar-pintar dalam menyaring informasi itu sendiri. Selanjutnya, peran guru dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi. Yang pertama, sebagai guru kita menjadi fasilitator pembelajaran. Guru berperan penting dalam memfasilitasi penggunaan teknologi yang efektif di kelas, memastikan siswa dapat menggunakannya dengan optimal untuk mendukung proses belajar mengajar. Selanjutnya, pelatih keterampilan teknologi. Guru harus terampil dalam menggunakan teknologi dan mampu melatih siswa agar dapat memanfaatkan perangkat digital secara tepat guna dalam pembelajaran agama Islam. Selanjutnya, evaluator pembelajaran. Selain itu, guru juga bertugas mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi dan pembelajaran, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya untuk perbaikan ke depan. Selanjutnya, keterlibatan orang tua dan komunitas dalam evaluasi. Yang pertama adalah peran orang tua ya. Orang tua memiliki andil penting dalam memastikan efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Mereka dapat memberikan masukan dan memantau pengalaman belajar anak-anak di rumah. Selanjutnya, partisipasi komunitas. Komunitas keagamaan seperti masjid dan organisasi kepemudaan dapat berkontribusi dalam evaluasi dengan berbagai perspektif dan kebutuhan umat. Keterlibatan mereka dapat memperkaya proses evaluasi. Komunikasi terbuka, menjaga komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan komunitas sangat penting. Hal ini akan memudahkan pertukaran ide dan pemecahan masalah bersama. Selanjutnya adalah dukungan bersama. Orang tua dan komunitas dapat memberikan dukungan baik secara finansial maupun sumber daya lainnya untuk memastikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam yang optimal. Untuk selanjutnya adalah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi. Yang pertama adalah pelatihan guru. Nah, ini penting untuk memastikan para guru memiliki keterampilan memadai dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Selanjutnya adalah infrastruktur teknologi. Memastikan ketersediaan perangkat keras dan jaringan yang stabil sangat penting. Investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai akan mendukung pembelajaran berbasis teknologi yang lancar. Tentunya ya. Selanjutnya adalah konten digital yang relevan. Mengembangkan dan menyediakan konten digital yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa akan meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran agama Islam. Yang keempat, dukungan orang tua. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam memahami serta mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam akan menciptakan sinergi yang kuat. Selanjutnya adalah studi kasus sukses penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Sekolah menengah atas Nur Iman, ini ada contoh, telah menerapkan penggunaan teknologi digital yang inovatif dalam pembelajaran agama Islam. Siswa menggunakan tablet untuk mengakses konten multimedia, simulasi interaktif, dan aplikasi pembelajaran yang menarik. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan antusiasme dan pemahaman siswa terhadap materi agama Islam. Penggunaan teknologi memungkinkan guru menyampaikan konsep-konsep abstrak dengan lebih konkret dan menyenangkan. Jadi tidak hanya ceramah saja ya Bapak Ibu yang seperti kita lakukan selama ini. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan dan langkah selanjutnya, yaitu evaluasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam telah mengungkap dampak positif dan tantangan yang dihadapi. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan memperluas penggunaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum.